Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufusiz zakiyah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala wa huwa alladhi أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين يا رب العالمين. Bab nikah, ini bab menjelaskan tentang nikah. Wahwa dan nikah lugotan menurut bahasa ad-dhammu, yaitu bergabung, wal ijtima'u dan berkumpul. Jadi secara bahasa nikah itu artinya adalah bergabung dan berkumpul. Perempuan dan laki-laki bergabung dan berkumpul, itu namanya sedang nikah. Lagi ngapain? Saya lagi nikah. Dengan siapa? Dengan teman-teman saya. Di mana nikahnya? Di rumah makan. Lagi kumpul di rumah makan. Itu secara bahasa diartikan nikah. Wa minhu, di antara nikah secara lugot berarti kumpul dan bergabung adalah qauluhum, ucapan daripada orang Arab, tanakahatil asjar. Tanakahat itu bina musyarakah, artinya di situ ada banyak berperan, timbal balik. Tanakahat saling nikah, al asjaru pohon-pohon, berarti timbal balik. Idza tamayalat, apabila pohon-pohon itu saling condong, saling miring, wandhamma ba'duhu ila ba'din, lalu berkumpul satu dengan yang lain. Pohon itu ngeronyok kalau bahasa Sundanya, pacorok, kemudian berkumpul satu dengan yang lainnya, bergabung satu dengan lainnya. Itu berarti pohon itu sedang nikah. Pohon nikah. Ngaronyok, pohon ngaronyok. Pohon satu dengan yang lainnya itu saling berkumpul, satu miring, yang lain miring ke sini, yang lain sehingga kumpul. Itu sedang nikah di pohon. Wasyar'an, sedangkan nikah menurut syariat adalah akdun yatadhammanu, nikah itu akad yatadhammanu, yang menyimpan ibahah tawatin, kebolehan bersenggama, bilafzi nikahin, dengan lafaz nikah, atau tazwijin, atau lafaz tazwij, dengan lafaz nikah dan dengan lafaz kawin. Nikah itu secara syara artinya sebuah akad. Berarti ucapan ijab dari wali perempuan, wali pengantin perempuan, disusul oleh ucapan qabul dari pengantin laki-laki. Itu namanya akad. Yatadhammanu, akad tersebut mengandung
Ibahata wat'in, kebolehan untuk melakukan hubungan badan, akad. Nah, bila dinikahin, akadnya itu dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwijin atau lafaz kawin. Ankahtuka, boleh ya? An ya Ibrahim, ankahtuka binti Fatimah bimahri ishrina zahaban naqdan. Soal gitu ya. Wahai Ibrahim bin Bapak Khalid, saya nikahkan dan saya kawinkan, saya nikahkan putri saya bernama Fatimah kepadamu dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Jadi dengan menggunakan lafaz nikah atau dengan menggunakan lafaz kawin. Ya Ibrahim bin Khalid, saya kawinkan ya putri saya yang bernama Aisyah atau Fatimah kepadamu dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Jadi lafaz yang diucapkan pada saat ijab dan qabul seputar dua lafaz itu saja ya, lafaz nikah dan lafaz kawin. Jadi kalau hanya sekedar ngomong aku nikahkan ya putriku Aisyah kepadamu, boleh. Atau aku kawinkan putriku bernama Aisyah kepadamu, boleh. Atau lengkap, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku Aisyah kepadamu, nah, dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Nah, itu dua lafaz yang menjadi sigat bagi ijab dan qabul dalam akdun nikah. Yang harus kita perhatikan seorang wali ketika dia itu mengucapkan ijab, jangan terbalik-terbalik. Saya nikahkan putri saya yang bernama Aisyah kepadamu. Jangan terbalik. Wahai Ibrahim bin Khalid, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Aisyah. Terbalik itu mah. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya kepadamu. Bukan saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri saya. Karena yang akan saya kawinkan itu putri saya kepadamu, bukan engkau kepada putri saya. Kak, ya, kurang tepat kalau dikatakan saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri saya. Kurang tepat. Kenapa? Karena enggak realistis. Karena yang akan dinikahkan oleh seorang wali adalah anaknya kepada pengantin laki-laki, bukan dia menikahkan pengantin laki-laki kepada anaknya. Maka dalam surat edaran terbaru daripada peraturan Menteri Agama itu sigat nikah itu seperti tadi, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya yang bernama Aisyah kepadamu, bukan terbalik. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu kepada putri saya. Apa wewenang saya nikahin kamu kepada putri saya? Ada juga wewenangnya saya nikahkan putri saya kepadamu. Itu sigat nikah yang tepat ya. Seperti dalam surat edaran dari Kementerian Agama yang terbaru itu seperti itu, sesuai itu. Saya nikahkan dan saya kawinkan ya putri saya yang bernama Aisyah kepadamu. Jadi dalam struktur kebahasaan ankahtuka, ankaha fiil, tu fa'il, ka maf'ul awal, kemudian binti maf'ul sani. Jadi maf'ul sani ini ya yang lebih dahulu diucapkannya baru kemudian maf'ul awal. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya, itu maf'ul sani, kepadamu. Kepadamu maf'ul awal. Sama seperti begini. Inna wahabtuka
wahabtuka fulusan, aku memberi fulus kepadamu, aku memberi uang kepadamu, bukan aku memberi kamu kepada uang, tapi aku memberi uang kepadamu, bukan aku memberi uang kamu kepada uang. Satu lagi, a'taituka baitan, aku memberikan rumah kepadamu, bukan aku memberikan kamu kepada rumah, kan begitu. Padanannya seperti itu. Nah, wa huwa haqiqatun fil aqdi, nikah secara hakikat, makna hakiki daripada nikah itu fil aqdi, akad. Majazun fil wat'i, sedangkan tidak hakiki fil wat'i kalau diartikan bersetubuh. Alas sahih, menurut qaul sahih. Jadi menurut qaul sahih dalam mazhab Syafi'i, dalam lafaz nikah itu kalau diartikan akad itu adalah makna hakikinya. Kalau diartikan wat'u bersetubuh itu adalah makna majazinya. Beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan sebaliknya. Nikah makna hakikatnya atau makna aslinya adalah bersetubuh, dan nikah makna majaznya atau makna yang bukan aslinya adalah akad. Nah, apa sih pentingnya ini membahas masalah makna hakiki, makna majazi? Ingat, dalam mazhab Syafi'i makna yang sebenarnya dari nikah adalah akad. Dalam mazhab Abu Hanifah makna yang sebenarnya nikah adalah setubuh. Sekarang kita urai. Kalau ada seorang laki-laki, ya, Zaid misalnya, kemudian Zaid ini berzinah dengan Hindun, Zaid berzinah dengan Hindun, Zaid bersetubuh dengan Hindun, tapi persetubuhannya persetubuhan di luar dari nikah, berarti persetubuhan yang haram. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah Bapak Zaid nikah dengan Hindun? Misalnya si Zaid menzinahi si Hindun, setelah itu kemudian bapaknya naksir, bapaknya duda, si Hindun mau diperistri oleh bapaknya si Zaid, boleh enggak? Menurut mazhab Hanafi, ya, Zaid sudah menyetubuhi si Hindun. Ini adalah nikah bimakna wat'i. Berarti Zaid sudah nikah dengan Hindun, maka tidak boleh bapaknya Zaid memperistri Hindun. Kenapa? Karena tadi menurut mazhab Hanafi nikah itu hakikatnya adalah bersetubuh. Artinya kalau si Zaid ya sudah mensetubuhi si Hindun, berarti haram bagi bapaknya untuk menikahi si Hindun. Kenapa? Karena Hindun sudah pernah nikah dengan Zaid. Kan nikah wati, nikah itu bersetubuh kata mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, si Zaid bersetubuh secara zina dengan Hindun. Lalu Hindun mau diperistri oleh bapaknya si Zaid dengan pernikahan yang sah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena tadi persetubuhan Zaid dengan Hindun itu persetubuhan di luar nikah, bukan dianggap sebagai nikah. Jadi kalau bapaknya si Zaid ini pengen memperistri si Hindun yang sudah dizinahi si Zaid, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah itu khilaf di situ adanya. Majazun fil wat'i atau majaz haqiqatun fil aqdi, majazun fil aqdi. Sunnah disunahkan an nikahu, nikah litaikin bagi taik. Apa itu taik? Ai muhtajin lil wat'i, orang yang membutuhkan untuk bersetubuh. Jadi bagi orang yang
butuh bersetubuh, hasrat seksualitasnya itu sudah layak untuk dilampiaskan secara halal. Kita mau ngapain? Menikah, iya. Pengen ngapain emang mau nikah? Saya pengen setubuh karena saya udah dewasa. Ya, sunnah hukumnya itu bagi orang yang butuh bersetubuh. Sebab bersetubuh itu salah satu kebutuhan biologis bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa bukan hanya sekedar kebutuhan itu makan, minum, berpakaian, punya rumah, enggak. Tapi ada kebutuhan lain, yaitu melampiaskan hasrat biologisnya secara halal, melampiaskan hasrat seksualitasnya secara halal. Nah, itu sunnah bagi mereka yang memang butuh untuk melampiaskan hasrat seksualitas secara halal. Sunnah itu nikah baginya. Kan dia disibukkan oleh ibadah. Kali kalau orang yang sibuk ibadah mah enggak sunnah. Setubuh sih pengen, ya, tapi sibuk sama ibadah. Wa in istaghala bil ibadah. Meskipun dia itu sibuk dengan urusan ibadah, ya, kalau memang dia butuh untuk melakukan hasrat seksualitas atau melampiaskan hasrat seksualitas dengan halal, sunnah itu nikah. Sunnah. Di samping butuh melampiaskan hasrat seks secara halal, juga sunnah nikah qadirin, mampu ala mu'natin, untuk menanggung biaya. Biaya apa? Min mahrin, biaya mahar. Ya, mahar itu adalah simbol kemewahan seorang perempuan. Jadi kalau bisa sih bagi yang mampu, ya, memuliakan istri, ya, dengan cara memberikan mahar yang layak lah gitu. Ya, misalnya mahar 10 gram emas atau 20 gram emas kalau mampu, apalagi sampai 50 gram emas kalau mampu, ya kan, pemberian mahar. Ya, boleh nggak mahar dengan seadanya, misalnya dengan hanya 100.000 rupiah, atau hanya dengan membaca Al-Quran, saya nikahkan engkau, saya kawinkan, dan saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya Fatimah kepadamu dengan mas kawin, membacakan ayat Al-Quran. Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Tapi bagi kita yang mencoba untuk memuliakan seorang perempuan, hendaknya mahar, ya, yang layak. Satu mahar tuh. Makanya mahar itu butuh biaya, karena bagi tradisi orang Arab, ya, mahar itu adalah merupakan simbol kehormatan laki-laki juga. Jadi kalau laki-laki memberi mahar kepada perempuan dengan mahar yang besar, yang layak, itu berarti dia itu laki-laki yang terhormat, yang punya harga diri lah gitu ya. Rasulullah saja ya dalam satu pendapat mengatakan bahwa beliau pada waktu menikah dengan Siti Khadijah maharnya 100 ekor unta. Gede ya. Makanya di sini mahar itu termasuk sesuatu yang berbiaya. Berarti mahal itu ya mahal. Mahar itu mahal, mas kawin itu mahal. Kalau di tradisi orang-orang Arab, oh, saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya uang 100.000, nggak apa-apa, itu juga. Kalau memang mampunya segitu. Bahkan misalnya pun, ya, kita nggak punya apa-apa, lalu kemudian kita memberikan mahar berupa lantunan ayat Al-Quran, nggak apa-apa juga. Tapi bagi yang mampu, gitu ya, perhatikan mahar istri kita. Wakiswati fasli, wakiswatin faslatam kinin. Dan selain mahar juga memberikan kiswah, yaitu memberikan pakaian-pakaian. Istri harus dibelikan pakaian. Punya nggak duit buat memberikan pakaian istri? Oh, punya. Faslatam kinin, ya, memberikan pakaian selama dia itu pasrah.
maksud selama dia itu memasrahkan diri kepada suaminya, artinya dia taat ketika suaminya ingin bersetubuh, dia diajak bersetubuh, dia taat. Dia taat seperti itu penting ya, karena memang tadi yatadammanu ibahata wat'in, nikah itu adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh, memang diakui ataupun tidak ya, kita nggak perlu harus jaim-jaim mengatakan bahwa orang nikah itu kebanyakan adalah karena ingin bersetubuh, ingin menyalurkan hasrat seksualitasnya secara halal. Itu diakui atau tidak, nggak usah jaim-jaim. Ngapain kamu menikah? Oh, saya pengen punya anak, saya pengen ini, pengen itu, pengen menjalankan syariat Islam. Intinya mah pengen bersetubuh. Gitu ya. Ya boleh, karena nikah itu halal bersetubuhnya. Ya, semua orang yang dewasa pasti merasakan sebuah dorongan hasrat seksualitas ya. Jadi selama jadi mahar tuh ya, bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan biaya, menyediakan biaya buat mahar istrinya, buat pakaian istrinya, selama sang istri itu mau diajak bersetubuh tidak melawan, tidak nusyuz, wa nafaqati yaumi, dan nafkah sehari-harinya ya harus ada. Jadi dia tuh sunnah nikah bagi orang yang pengen bersetubuh, mampu untuk ya menyediakan biaya untuk maharnya, boleh dikatakan ya, biaya untuk pernikahannya, biaya untuk pakaian si wanitanya, si istrinya, selama dia itu selalu taat dan pasrah, diajak bersetubuh mau, nggak pernah menolak, itu layak tuh diberikan pakaian, juga nafkah keseharian ya, makan, minum, keperluan primer yang lain. Nah, bagi laki-laki yang memang butuh untuk menyalurkan hasrat seksualitas dengan halal dan dia punya uang untuk penyelenggaraan resepsi akad nikahnya, maharnya, juga bisa membiayai, membeli pakaian bagi istrinya, membeli napakah, memberikan napakah setiap harinya, itu disunahkan untuk menikah. Mana dalilnya? Lil akhbari sabitati fis sunani. Lil akhbari, karena ada hadis, ada beberapa hadis as-sabitati yang menetapkan tentang sunnahnya nikah fis sunani, di dalam berbagai macam kitab-kitab sunnah. Misalnya wahai sekalian laki-laki, menikahlah kalian, tazawwajul waludal waduda, dengan perempuan-perempuan yang banyak anaknya, yang punya potensi banyak anak. Al waduda, yang juga dia wanita yang mencintai kamu. Al wadud ya, wanita-wanita yang banyak cintanya kepadamu. Ini jamak ya, wadud, al wadud. Ini apa namanya, segat mubalaghah. Al wadud itu, al walud juga sama, yang banyak anaknya. Al wadud, yang banyak cintanya kepada kamu. Jadi nikahi istri yang banyak anaknya. Banyak anak itu bisa dilihat dari garis bapaknya dan ibunya. Kalau bapaknya dan ibunya dulu-dulunya ya, kakek-kakeknya banyak anak, berarti ini nanti juga dia akan banyak anak. Nikahi itu wanita seperti itu. Nikahi juga al-wadud, yang banyak cintanya kepadamu, yang wanita-wanita yang setia.
yang cintanya hanya untukmu, tidak untuk orang lain, yang penyayang. Nah, gitu. Fa inni mukatsirum bikum al-anbiya, karena sesungguhnya aku ini mukatsir, nabi yang paling banyak umatnya pada hari kiamat nanti. Karena kalian ya, melahirkan anak banyak, kemudian umatku masing-masing melahirkan anak banyak, jadi umatku adalah umat yang paling banyak. Dan aku sangat bangga pada hari kiamat nanti ketika semua para nabi ya, menunjukkan umat-umat mereka, mendemonstrasikan, memparadekan, mendefilekan ya, umat-umat mereka. Ternyata aku memiliki umat yang paling banyak di antara umat-umat nabi yang lain. Oh, itu kebanggaanku. Itu banyak hadis yang menjelaskan tentang kesunahan nikah. Apalagi ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai sekalian anak muda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menanggung biaya nikah, ada dana untuk membiayai nikah, membiayai nafkah juga, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Sunnah. Wa qad awradtu jumlatan minha, dan aku telah menampilkan jumlatan, sejumlah minha daripada hadis-hadis yang mensunnahkan nikah. Fi kitabi, dalam kitabku Ahkamun Nikah, yang berjudul Ahkamun Nikah, hukum-hukum. Dalil yang kedua, walima fihi, dalil ma'qul, walima fihi min hifdziddini, dan karena nikah itu di dalamnya itu ada memelihara agama. Memelihara agama. Wa baqa'in nasli, dan memelihara keturunan. Dengan nikah maka akan berlanjut estafeta keturunan manusia. Kita misalnya nikah dengan istri, lalu kita punya anak, anak kita ini nanti punya anak lagi, anaknya anak kita punya anak lagi, begitu dan begitu, sehingga komunitas manusia itu berlangsung ya, berlangsung. Estafet kehidupan itu jadi berlangsung. Manusia akan terus ada karena dengan nikah. Coba kalau misalnya para manusia itu pada enggak mau nikah, nggak mungkin akan bersambung satu generasi ke generasi yang lain. Ini penting ya. Nah, jadi tadi telah dijelaskan, nikah disunahkan bagi orang yang kepengen bersetubuh secara halal, juga mampu secara biaya. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana ada orang menikah sih pengen, setubuh sih pengen, berhasrat, tapi dia nggak mampu biayanya. Ammat taikul ajizu, adapun orang yang pengen untuk menikah, untuk menyalurkan hasrat biologisnya, al-ajizu, tapi dia itu lemah, tidak mampu, anil mu'ani, tidak mampu untuk mengeluarkan biaya, pedah teu boga duit karena enggak punya uang. Bagaimana tuh bagi orang seperti itu? Pengen nikah mah tapi enggak punya biaya. Fal aula lahu tarkuhu, fal aula, maka yang lebih utama, lahu baginya, tarkuhu, meninggalkan nikah. Jangan nikah kalau nggak punya uang, nah bagusnya begitu. Terus kalau dia tidak nikah, bagaimana hasrat seksualitasnya itu disalurkan kemana tuh? Wa kasru hajatihi, dan menyalurkan kebutuhan biologisnya, ya bukan menyalurkan tapi menahan, ya memecah hajat seksualitasnya bisomi, dengan cara puasa. Kalau memang biaya nikah nggak punya, uang nggak punya, harta nggak punya, pengen nikah mah pengen, ya pengen menyalurkan hasrat seksualitas pengen, tapi nggak punya uang, nggak punya biaya, maka yang lebih bagus baginya adalah puasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa menahan
hasrat seksualitas, bisa menjadi solusi dan pemecah bagi hasrat seksualitas yang tidak tersalurkan. Jadi jangan ada muncul ya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jelek, yang jahat. Saya nggak nikah, gimana nyalurin hasrat seksualitas? Ada perempuan misalnya istri orang ya, kemudian disetubuhi, itu kan jelek. Ada perempuan misalnya yang dia sukai, dia juga suka, setubuh misalnya secara apa? Secara tidak halal. Jangan, puasa. Jadi cara memecah atau menahan laju hasrat seksualitas yang datang, maka caranya adalah dengan cara puasa. La bidawa, bukan dengan cara diobat. Obat penahan hasrat seksualitas. Jangan, ntar malah impoten. Gitu. Wa kariha, dan makruh nikah li ajizin anil mu'ani, bagi orang yang tidak punya biaya, yang tidak mampu biaya. Goirita ikin, udah mah nggak mampu, nggak punya biaya, juga goirita ikin tidak terlalu membutuhkan untuk melakukan persetubuhan secara halal. Udah mah nggak punya biaya, dia juga nggak butuh-butuh amat. Kalau dia nikah berarti hukumnya makruh. Jadi nikah itu ada yang sunnah, ya kan ya. Ada yang sunnah ya bagi seorang yang memang punya keinginan untuk menikah dan punya biaya, sunnah. Terus bagi orang yang punya keinginan doang tapi nggak punya biaya, hukumnya makruh, ya kan. Hukumnya khilaful aula, nikah dalam keadaan seperti itu. Bagi orang yang nggak punya biaya, juga nggak terlalu membutuhkan untuk nikah, dia kemudian nikah, nah itu hukumnya makruh. Bahkan wajibu dan wajib nikah bin nazri, dengan nazar, haitsu nadaba, pada saat hukum asalnya nikah itu adalah sunnah. Jadi hukum asal nikah itu sunnah, tapi dia bisa menjadi wajib dengan sebab dinazarkan. Saya nazar, kalau bisnis saya goal ya, mendapat keuntungan dari bisnis ini, maka saya nazar saya mau nikah. Nah, berarti nazar tuh. Nikah yang tadinya hanya sekedar sunnah, nah, dinazarkan jadi wajib. Kebetulan nggak lama berselang dia punya urusan, dia punya bisnis berhasil, bisnisnya berhasil, maka dia wajib langsung menikah untuk memenuhi nazarnya. Bahkan bagi orang yang punya hasrat seksualitasnya tinggi, ya, punya hasrat seksualitas tinggi, udah ngebet banget nikah, dan dia punya biaya untuk nikah, wajib. Wajib nikah. Jadi wajib punya nikah. Ada juga nikah yang hukumnya haram. Apa? Nikah haram apabila ketika dia menjalani pernikahan itu dia pasti akan memadorotkan istrinya. Haram. Ya. Ketika dia nikah, ya, kemudian ya orangnya sih mampu, punya duit, tapi dia kalau nikah dia melakukan KDRT terus sama istrinya. Setiap hari ya istrinya itu dihajar, setiap hari ditampar, ditempeleng. Nah, itu nikah bagi yang bersangkutan hukumnya haram karena memadorotkan istrinya. Dia ada juga yang nikah hukumnya haram. Atau ada orang dia impoten. Impoten itu artinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan persetubuhan, sebagaimana persetubuhan itu merupakan sebuah tujuan pernikahan. Ya, diajak sama istrinya bersetubuh, dia nggak mau. Setelah didesak-desak ternyata impoten.
impoten, potens. Im itu tidak, potensi itu kemampuan. Jadi tidak punya kemampuan. Ya, ya. Artinya kemaluannya tidak bisa berdiri, tidak bisa memberikan kepuasan kepada istrinya, nggak bisa setubuh dah. Maka nikah bagi yang bersangkutan, ya, apalagi kalau sampai dia dibarengi dengan sikap yang keras, yang kasar kepada istrinya, itu hukumnya haram. Ya, jadi orang yang impoten mah nggak usah nikah. Nggak usah nikah ya, kecuali kalau perempuannya juga mau, udah nggak apa-apa dah, saya mah suami saya impoten ge, yang penting kita nikah aja, kecuali itu ya. Karena diakui ataupun tidak, tujuan orang nikah itu nyari yang seperti itu, nyari persetubuhan secara halal. Ngapain nikah kalau nggak bersetubuh secara halal? Kecuali yang tua, yang udah tua renta, misalnya janda sama duda. Dudanya aki-aki, jandanya misalnya nenek-nenek. Nah, untuk melakukan persetubuhan, dia belum tentu kuat. Udah, kita menikah karena kita ingin halal, ya, karena kita ingin masing-masing melindungi, masing-masing kita mencintai, masing-masing kita itu untuk melayani. Nah, si laki-lakinya punya usaha, ya kan, si perempuannya juga butuh untuk mendapatkan daripada nafkah suaminya. Nah, sama-sama tua, nggak apa-apa itu juga bagus ya. Yang nggak boleh itu apabila yang sifatnya haram itu apabila doror, pernikahan yang menyebabkan madorot bagi kedua belah pihak, terutama bagi istri, apabila si suaminya itu ternyata perilakunya suka KDRT, suka melakukan tindakan kekerasan, menempeleng, ya kan. Nah, itu ya. Jadi hukum nikah ada kalanya wajib, ya, bagi orang yang hasrat seksualitasnya tidak terbendung dan dia ternyata punya biaya, atau pernikahan yang dinazarkan. Pernikahan dihukumi sunnah kalau dia memang punya hasrat seksualitas yang biasa-biasa aja, ya, tapi dia juga punya dana. Bagi orang yang tidak punya dana juga hasratnya biasa-biasa aja, ya, itu makruh. Yang haram apabila pernikahan itu menyebabkan istri mendapatkan kemadorotan seperti KDRT dan sebagainya. Wasunnah, dan disunahkan nadharu kullin, memandang atau melihat masing-masing minaz zaujaini. Belum sebelum ke arah situ. Jadi tadi ya, bagi orang yang nggak punya biaya, kemudian dia pengen sih nikah tapi nggak punya biaya, maka jalan keluarnya adalah puasa. Kata Rasul, wa man lam yastati fa alaihi bisawm, barang siapa yang tidak mampu biaya nikah, maka dia hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bisa meredam hasrat seksualitas. Jadi cara meredam hasrat seksualitas bagi orang yang nggak mampu menikah, ya dengan cara puasa. Ya, kalau misalnya kita lagi puasa itu kan tubuh kita lemes, ya. Dengan sendirinya kalau kita tubuh lemes, ya, hasrat seksualitas juga teredam. Gitu. Nah, selamat bergabung kepada saudara-saudaraku, ya, Pak Ustadz Muzammil Fatah dan yang lainnya. Kata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal yastafifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Tadi telah dijelasin, orang yang punya hasrat seksualitas tapi dia enggak punya biaya untuk menikah, maka
bagusnya ya jangan nikah. Nah, sesuai dengan firman Allah, wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan, dan hendaknya memelihara kehormatan, artinya menjaga kemaluan, alladzina la yajiduna nikahan, orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk nikah, hatta yughniyahumullahu min fadlihi, sampai Allah memberikan dia itu kekayaan atau sedikit rezeki, min fadlihi, dari fadlnya, dari keutamaannya, dari karunia-Nya. Nah, kecuali kalau Allah berikan karunia untuk biaya nikah, Allah kasih rezeki, maka insya Allah ya rezeki setelah nikah akan terus menerus meningkat. Orang biasanya kalau udah nikah rezekinya juga akan meningkat. Dari yang tadinya nggak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Dari yang tadinya nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya rumah, jadi punya motor, punya mobil, dan punya rumah. Hanya kelemahannya manusia itu cepat bosan. Terutama laki-laki nih ya, terutama laki-laki. Biasanya tuh seorang laki-laki kalau sudah punya ekonomi yang mapan, godaannya adalah perempuan. Dengan sendirinya godaannya adalah perempuan. Ada yang memang tahan godaan, ada juga yang ya, sangat rawan dengan godaan. Sedikit kaya, baru aja sedikit diangkat ekonominya, baru aja kaya, udah pengen belagu ya. Pengen punya istri lah, pengen punya inilah, pengen punya itulah. Padahal cukup saja dengan satu istri, asal pandai mengelolanya, mendidik anak-anak ya yang soleh dan soleha, itu sudah pasti ya lebih berhasil daripada orang yang punya istri 2, istri 3, tapi anak-anaknya terlantar, anak-anaknya menjadi broken home. Nah, kata siapa nikah itu atau poligami itu sunnah? Ya, tidak selamanya sunnah, poligami juga. Ya, sama dengan nikah, kalau kira-kira bakal memadorotkan dan kira-kira bakal memadorotkan istri tua dan anak-anak yang telah ada, dengan nikah lagi kira-kira bakal memadorotkan, maka poligami menjadi haram, apalagi kalau sampai dia tidak adil. Itu sunnah Rasul, tapi harus diperhatikan oleh kita efek daripada poligami. Banyak di antara mereka yang pengen poligami, terus dia poligami, ternyata istri mudanya menggugat cerai, istri tuanya menggugat cerai. Dan dia nggak setuju, nggak mau, diduakan. Dengan kehadiran wanita yang baru, ya tentu dia tidak suka, perempuan tidak suka, akhirnya gugat cerai. Gugat cerai, kemudian bercerai. Siapa yang paling madorot, yang paling tertimpa kemalangan dan paling madorot? Anak-anaknya, anak-anak mereka. Anak-anak menjadi anak-anak yang kalau sudah bercerai seperti itu, otomatis kan kasih sayang orang tua tidak diraih secara utuh. Bisa jadi dia menjadi anak-anak yang tidak terurus dan broken home. Wasunnah, dan disunahkan nazaru kullin minaz zaujaini, memandang, melihat masing-masing dari calon suami istri, ba'dal azmi 'alan nikahi, setelah ya, berkeinginan kuat untuk menikah, wa qoblal khitbatil akhari, dan sebelum dihitbah oleh laki-laki lain. Bagi seorang yang hendak melangsungkan pernikahan dan serius untuk melangsungkan pernikahan, maka disunahkan bagi mereka berdua ya melihat goiro auratin, melihat mana tadi, anggota yang bukan aurat, muqarraratin, yang ditetapkan fi syurutis sholati, dalam syarat-syarat sholat. Jadi boleh seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan, boleh dia melihat anggota tubuh yang bukan aurat
yang telah ditetapkan dalam syarat sholat. Apa syarat sholat? Menutup aurat. Apa aurat yang wajib ditutup ketika sholat? Yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua tangan. Nah, jadi boleh tuh seorang laki-laki melihat wajah dan kedua tangan calon istrinya. Jangan sampai nggak tahu, nggak kenal wajahnya, ya. Sehingga nikah itu ibarat kucing menikah kucing dalam karung, ya. Gitu. Misalnya dijodohin, ya, nggak tahu menau, akhirnya ketemu aja di situ, wajahnya belum kelihatan, ya, bentuknya seperti apa, ya. Nah, nggak boleh, harus ngelihat dulu, ya, nih wajahnya, nih kedua telapak tangannya, ya. Ini fayanzuru minal hurrati, maka hendaknya seorang laki-laki yang hendak menikah boleh melihat minal hurrati, dari perempuan merdeka, wajahnya, boleh melihat wajahnya. Liya'rifa jamalaha, supaya dia tahu kecantikannya. Nah, dengan melihat wajah berarti dia bisa melihat sebatas apa kecantikannya. Kalau naksir, ya udah. Ya kalau misalnya enggak naksir, ya jangan. Gitu. Oh, ini saya pengen dengan wanita yang cantik, kok ini enggak cantik, ya jangan. Itulah yang namanya pernikahan, dan akan dilangsungkan seumur hidup dengan harapan tidak ada pernikahan lagi setelah pernikahan yang pertama. Otomatis harus kenal dulu wajahnya. Jangan langsung prung aja dinikahin, wajahnya enggak kenal. Lihat dulu wajahnya. Si laki-laki melihat wajah perempuan calon istrinya, si calon istri juga melihat wajah calon suaminya, begitu. Pasti lihat, wah ini cantik juga, wah ini ganteng juga, oke lah, siap, gitu ya, supaya kelihatan kecantikannya. Lalu kenapa juga harus melihat dua telapak tangannya? Kafaiha, dan melihat dua telapak tangan, zohron wabatnan, boleh melihat kedua telapak tangan, baik telapak tangan bagian luar ataupun bagian dalam. Lihat. Kok boleh? Boleh. Liya'rifa, supaya ia bisa melihat khusubata badaniha, ya, kemulusan badannya. Jadi kalau seseorang itu menilai mulus dan tidak badannya, ini bisa dilihat dari telapak tangannya, baik telapak tangan yang luar ataupun yang dalam. Gitu. Nah, yang boleh itu dilihat, bukan dicolek-colek, bukan disentuh, bukan dipegang. Ntar tuh ada miman biharikun ma ada ma baina sururubah. Dan kalau perempuannya itu misalnya seorang hamba sahaya, itu seorang laki-laki yang hendak menikah dengan perempuan hamba sahaya boleh melihat ma ada ma baina sururubah, anggota tubuh di luar daripada antara pusar dan dengkul. Jadi boleh melihat pusar ke atas, dengkul ke bawah. Kalau perempuannya perempuan hamba sahaya. Sekarang sih nggak ada perempuan hamba sahaya, ya. Wahuma tanzuroni min, ya begitupun sama. Ya, perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama. Jadi laki-laki melihat perempuan wajahnya dan kedua telapak tangannya, kalau merdeka juga perempuan juga melihat wajah si laki-laki tadi, calon suami, supaya kelihatan. Jadi menikah itu bukan membeli kucing dalam karung, harus jelas, karena ini urusannya bukan untuk 1-2 tahun, tapi menjadi pasangan hidup seumur-umur, sampai tua, sampai rambut memutih, sampai gigi ompong, ya kan, sampai kulit muka berkerut, keriput, ya kan. Jadi urusannya adalah lihat tuh. Nah, ini karena dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Ada seorang sahabat itu pernah berkata,
wahai Rasul, saya telah menghitbah seorang perempuan, saya mau menikahi seorang perempuan. Oh iya, kamu lihat gak wajahnya? Oh enggak. Kamu enggak lihat gak orangnya? Enggak. Kata Nabi, unzur ilaiha, lihat ilaiha kepada perempuan tersebut. Nah, dari ilaiha ini ada berbagai macam mazhab loh di situ. Jangan salah, ini hadis tapi menjadi sumber hukum. Unzur ilaiha ini menyatakan kebolehan melihat calon istri yang hendak dinikah. Ya, ketika berkhitbah boleh melihat. Unzur ilaiha, redaksi hadisnya lihatlah perempuan itu. Nah, ya kan? Kalau mazhab Syafi'i mengatakan yang boleh dilihat atau yang disuruh oleh Rasul untuk melihat perempuan itu anggota tubuh yang mana? Yaitu anggota selain aurat sholat. Seorang perempuan aurat sholatnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Tuh ya. Kalau menurut mazhab Maliki ya ditambah mereka wajah, telapak tangan dan juga kedua telapak kaki. Karena menurut mereka itu bukan aurat. Tapi yang sangat ekstrim adalah pendapat Daud Zohiri. Daud Zohiri mengatakan Ibnu Hazm Az-Zohiri sama. Unzur ilaiha, lihatlah perempuan itu. Jadi kalau seorang laki-laki ingin berkhitbah meminang seorang perempuan, dia boleh melihat perempuan tadi. Melihat apanya? Ilaiha, ke seluruh anggota badannya. Wah, aduh. Bukan sekedar wajahnya, bukan sekedar tangannya, tapi juga boleh melihat seluruh anggota tubuhnya. Wow, kalau gitu seru telanjang ya. Iya begitu menurut mazhab dia. Kok kenapa boleh seperti ini? Nah, kan pernikahan itu kan untuk selama-lamanya. Pernikahan itu bukan mendampingi hidup 1 hari 2 hari, bukan 1 tahun 2 tahun, bukan 10 tahun 15 tahun, bisa jadi puluhan tahun. Oleh karena itu ya harus detail, lihatnya harus detail. Bukan wajah saja, bukan kedua telapak tangan saja, tapi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, lihat supaya nampak, supaya kelihatan. Karena ini pernikahan, bukan 1-2 tahun. Enak amat ya mazhab Zohiriyah. Gitu keputusannya. Ya, boleh melihat perempuan sampai telanjang demi untuk melihat ya bahwa perempuan ini adalah yang nanti akan menjadi istri buat selama-lamanya. Unzur ilaiha. Tapi menurut mazhab kita sangat bijaksana ya. Yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak. Kenapa? Wajah menggambarkan kecantikan dan ketampanan kalau laki-laki. Kalau telapak tangan menggambarkan kelenturan dan kemulusan tubuh seorang wanita. Gitu. Wahuma tanzurani minhu zalika. Dan wahuma, perempuan baik yang merdeka ataupun yang hamba sahaya juga tanzurani, bisa melihat minhu dari laki-laki zalika, apa yang dibutuhkan untuk dilihat. Jadi laki-laki, perempuan juga boleh melihat calon suaminya, ya wajahnya, ya kedua telapak tangannya. Jangan sampai tadi membeli kucing dalam karung. Wala budda fi hillin nazri man tayaqqana khuluha min nikahin wa iddat. Wala budda, tidak boleh tidak mesti fi hillin nazri, dalam soal halalna melihat anggota tubuh lawan jenis, min tayaqquni khuluwiha, harus yakin khuluwiha, kosongnya si perempuan min nikahin, dari pernikahan dengan laki-laki lain. Jadi harus yakin dulu si perempuannya itu sudah single atau single, tidak terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain. Kita mau menikahi seorang perempuan, sebelum dilihat wajahnya dan kedua telapak tangannya, cek dulu apakah dia itu masih lajang ataupun dia janda
sudah cerai resmi, tidak ada keterkaitannya dengan suaminya. Harus detail itu dulu. Lihat dulu ya, dia sudah menyendiri, tidak lagi punya ikatan dengan suami sebelumnya. Apalagi yang masih gadis ya, belum nikah dengan orang lain, tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain, itu harus didetailkan seperti itu. Waidatin, dan juga sedang tidak menunggu iddah dari laki-laki lain. Awas, ini yang bahaya. Jangan sampai ada seorang perempuan sudah bercerai dengan suaminya, dalam masa iddah belum habis iddahnya dinikahkan lagi dengan laki-laki lain. Nah, ini kebanyakan mah yang begini itu, kalaupun ada pasti ya, kalau nikahnya nikah siri. Kalau nikah yang secara agama seperti nikah di KUA ya nggak mungkin akan terjadi seperti itu, sebab detail. Kalau KUA itu ya tuh jandanya sudah cerai, ya cerai. Mana bukti cerainya? Tuh ada akta cerai dari pengadilan agama. Kapan jatuh habisnya iddah? Oh, iddahnya sudah habis 3 bulan yang lalu. Nah, kelihatan kan dari pengadilan agama, kelihatan bahwa wanita ini setelah bercerai dan iddahnya itu sampai tanggal berapa, bulan apa, jelas kan. Setelah selesai dari masa iddah baru dia nikah dengan laki-laki lain. Nah, kalau yang pernikahannya legal dan perceraiannya juga legal, dinikahkan lagi secara legal di KUA, insya Allah nggak akan slip ya, nggak akan salah, karena memang segala-galanya tercatat dalam pengadilan agama, tercatat ya kan. Tapi kalau nikahnya nikah siri, terkadang suka ada tuh peristiwa seperti itu, dicerai oleh suaminya, belum habis masa iddahnya ya kan, dikawin oleh laki-laki lain secara pernikahan siri. Makanya Al-Hakir ya, sebagai warga, sebagai pegawai Kementerian Agama Kabupaten Karawang, KUA Kecamatan Ngasdengklok ya, memberikan sebuah seruan bagi perempuan-perempuan, jangan sampai mau dinikah siri oleh laki-laki. Kenapa? Karena rugi. Oh ya. Udah apa? Ya, selamat bergabung ya ke Hadro Kahirmayanto, kemudian seluruh saudara-saudara kita yang sudah bergabung, mudah-mudahan selalu berkah, sehat walafiat, banyak rezeki, dan selalu mendapatkan pertolongan dan keberkahan dari Allah dunia dan akhirat. Ya, Hernayanto, serta seluruh yang hadir dalam live TikTok ini ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, banyak umur, banyak rezeki, dan selalu dalam keberkahan dunia dan akhirat. Baiklah, karena waktunya sudah lebih dari kuota, saya mohon pamit. Yang jelas mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, bimbingan, dan mudah-mudahan kita selalu berkah dunia dan akhirat.